Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Talita Hati yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang sering kita dengar daripada ayat Al-Quran yang sangat tidak asing di telinga kita, sering disampaikan oleh para guru-guru kita, para ulama, di mana di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita sering mendengar kalimat takwa, bahkan kalimat takwa ini terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran kita. Namun sangat minim orang yang kalau ditanya takwa apakah itu yang dimaksud dengan takwa, bisa menjawab atau mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di sini Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menerangkan dan menjelaskan kalimat takwa yang dimaksud. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan takwa adalah al-khauf minal jalil, adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tujuan daripada puasa ini adalah menjadikan kita takwa, adalah menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita bermaksiat kepada Allah, rasa takut kita di dalam meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya dengan berpuasa kita merasa Allah hadir bersama kita. Dengan berpuasa kita bukan cuma menahan rasa haus dan lapar, tetapi kita bagaimana menerapkan Allah senantiasa memandang dan memperhatikan kehidupan kita, sehingganya kita takut untuk melakukan kemaksiatan, takut kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kaum salihin, orang-orang terdahulu, tertanamlah rasa takut mereka kepada Allah, yakni gambaran dari ketakwaan, sampai di antara mereka, di antaranya Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul ratib, pengarang Ratibul Attas. Beliau di dalam hidupnya itu tidak berani mengangkat kepalanya, menengadah dan melihat ke langit, karena begitu tawadhu'nya, rendah dirinya, dan perasaan takut yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin jauh dari perasaan takut yang sebenarnya, namun kita mencoba bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan kita agar kita senantiasa tertanam di dalam jiwa kita rasa takut kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Apa yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan, dengan tujuan dari puasa kita, yang mendapat ketakwaan. Ini yang pertama. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan takwa adalah al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah wajibkan. Tidak cukup merasa senantiasa ingat dengan Allah, perasaan takut, namun kewajiban yang Allah perintahkan tidak kita laksanakan, itu pun belum termasuk ketakwaan.
Banyak orang pandai berbicara tentang mahabbah, pandai berbicara tentang ketakwaan, pandai berbicara tentang rasa takut, namun tatkala datang perintah sholat, tatkala datang perintah puasa, mereka tidak mengerjakan. Itu pun bukan termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, rasa takut ada di dalam hati. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian takwa yang dimaksud pula adalah al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak pernah mengeluh dan selalu merasa banyak dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Itu bagian dari ketakwaan, itu bagian daripada sifat orang yang takwa. Makanya Nabi pun mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Rasul mengatakan, unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Untuk urusan dunia, kata Nabi Muhammad SAW, lihatlah orang-orang yang di bawah daripada kita. Kita mempunyai kenikmatan, kita lihat orang-orang yang nikmatnya jauh di bawah daripada kita, sehingga akan timbul rasa syukur kepada kita. Umpamanya kita mempunyai sepeda motor, alhamdulillah kita mempunyai sepeda motor. Kita lihat di luar sana masih banyak orang yang cuma bisa bersepeda, mereka tidak bisa membeli sepeda motor. Kemudian kita yang mempunyai sepeda, lihat yang di bawah daripada kita. Kita alhamdulillah bisa bersepeda. Berapa banyak orang yang tidak bisa bersepeda, mereka hanya cuma bisa jalan kaki. Yang kita yang masih bisa berjalan kaki juga harus bersyukur. Berapa banyak orang yang di rumah sana sudah mereka tidak bisa melangkahkan kakinya karena sudah tidak kuat lagi, atau di antara mereka ada diberi ujian dengan rasa sakit atau tidak mempunyai kaki sama sekali. Yang masih sehat, yang masih hidup, bersyukur diberikan kenikmatan rasa sehat atau hidup dengan nafas, satu kali nafas kita berzikir kepada Allah. Itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tetangga kita, sahabat kita kemarin sudah ada kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cara kita memandang urusan dunia. Lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Karena di saat kita melihat ke atas, kita tidak akan pernah merasa syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal kita sudah banyak Allah berikan. Kita melihat yang lebih banyak, maka kita senantiasa akan merasa sedikit. Itu salah di dalam ajaran agama kita. Agama kita mengajarkan, Rasul mengajarkan kepada kita untuk melihat yang di bawah daripada kita. Yang terakhir, kata Imam Ali, adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang takwa adalah orang yang siap kembali kepada akhirat, siap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang takwa kepada Allah. Hari akhirat bukanlah hari yang menakutkan bagi mereka, namun hari yang dirindukan. Sebagaimana Bilal bin Rabah tatkala sakaratul maut, dia susah menarik nafasnya, dia berada dalam sakaratul maut, istrinya berkata, wa karbah, kasihan Bilal bin Rabah, sekarang kesakitan. Bilal berkata, wa tarbah, qadan liqal ahibbah. Jangan pernah kau merasa kasihan kepadaku. Sekarang susahnya nafas, ini adalah bentuk bagian sakaratul maut. Ketahuilah, kata Bilal bin Rabah, hari besok aku akan bersama Nabi Muhammad. Artinya apa? Bagi mereka yang takwa, kematian bukanlah sesuatu yang ditakutkan, tetapi sesuatu yang dirindukan. Karena akan mereka di dalam ketakwaan, di dalam ketaatan kepada Allah, di saat kematian mereka akan menjumpai kenikmatan yang sebenarnya, yakni bertemu dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini membuat kita semakin takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, lihat hati yang dirahmati Allah, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.